Baik, selamat pagi rekan-rekan. Pada hari ini, hari Rabu 9 April 2025, kita akan membahas mengenai scientific writing yang sebenarnya merupakan review atau resume yang sudah kita pelajari selama ini. Nah, berikut adalah outline-nya, ada introduction, ada structure daripada artikel ilmiah yang rekan-rekan juga sudah tahu. Ada beberapa framework, salah satunya yang sering digunakan adalah IMRAT. Kemudian sebagai alternatif, kalau rekan-rekan memang bidangnya theoretical, yang tidak melakukan eksperimen, ada theoretical framework. Dan ada juga case study yang kebetulan di kita agak jarang menggunakan case study research ya. Terus kemudian kita review mengenai finding research topics dan bagaimana menggunakan salah satu aplikasi yang ada. Kemudian anatomi daripada scientific paper dan kemudian elemen-elemen dari suatu paper, bagaimana kedalamannya dan skupnya atau cakupannya, kemudian jurnal selection, di mana salah satunya adalah mengindikasi apakah suatu jurnal termasuk jurnal predator atau tidak, kemudian ada penutupnya. Nah, jadi di review kembali bahwa penulisan ilmiah itu adalah suatu langkah yang tidak dapat di yang harus ada gitu ya untuk suatu proses saintifik. Tetapi kadang-kadang pada saat kita kuliah gitu, lebih banyak digunakan untuk menajamkan konsepnya dibandingkan dengan bagaimana kita mengkomunikasikan. Oleh karena itu, maka pada kuliah-kuliah sebelumnya diharapkan telah dicoba supaya rekan-rekan menjadi aktif mengungkapkan idenya, karena yang diharapkan adalah pada saat kita melakukan penulisan ilmiah, kita bisa mengkomunikasikan ide kita gitu. Nah, di sini kemudian dikatakan bahwa tujuan daripada scientific writing ya adalah sesuatu yang terkait dengan riset. Jadi yang diinginkan adalah bagaimana suatu ilmuwan bisa mengkomunikasi hasil penelitian dia dalam bentuk dokumen, buku atau presentasi. Terus kemudian bagaimana penyampaian ini memerlukan eh, pemberian kata yang tepat gitu ya. Terus sehingga bisa mendapatkan dukungan dana penelitian, bisa hasilnya direview dan bisa melakukan membuat summary daripada hasil yang diperoleh. Nah, secara umum banyak jenis dokumen yang termasuk di sini yang rekan-rekan nanti akan hadapi, setidaknya ada dua ya, yaitu menulis jurnal ilmiah dan menulis tesis ya. Jadi apapun yang sebenarnya dilakukan secara tertulis dalam lingkungan riset itu bisa dikategorikan sebagai scientific writing. Mungkin rekan-rekan yang eksperimen itu sebenarnya diminta satu lagi yaitu logbook ya. Jadi eksperimen, komputasi juga sebenarnya ada logbook, tapi kita kadang-kadang tidak disiplin, yaitu bagaimana kita mendokumentasikan langkah-langkah yang kita lakukan baik dalam eksperimen secara di laboratorium ataupun eksperimen secara numerik, sehingga pada saat kita mau melakukan repetisi dari yang sudah kita lakukan sebelumnya itu dapat dilakukan gitu. Nanti itu akan disarikan sehingga menjadi suatu prosedur yang umum, nanti kita tuliskan dalam tesis dan jurnal. Nah, di sini ada penekanan lain bahwa penulisan ilmiah itu sebenarnya tidak lain adalah untuk merekam data ya. Jadi tujuan utamanya nih kebetulan sumbernya terkait dengan jurnal medis. Jadi dia salah satu objektifnya adalah merekam data. Kita secara umum juga melakukan itu dalam bentuk misalnya grafik, dalam bentuk hasil temuan, prosedur reaksi kimia dan sebagainya. Nah, kemudian penulisan ilmiah memiliki salah satunya adalah keunikan. Jadi kalau rekan-rekan sering membaca, akan terlihat bedanya pada saat rekan-rekan membaca misalnya fiksi, misalnya membaca komik, membaca sastra, dan membaca jurnal ya. Nah, itu masing-masing memiliki konvensi sendiri-sendiri. Nah, untuk penulisan ilmiah, dia memiliki sitasi, memiliki rancangan, memiliki eh, sebenarnya bukan suara ya, style atau nada gitu, terus kemudian penekanan dan lainnya yang berbeda dengan eh, bentuk penulisannya untuk konteks yang lain. Nah, yang sangat yang perlu diperhatikan adalah bidang ilmu yang berbeda memiliki konvensi yang sedikit berbeda gitu. Jadi pada saat rekan-rekan ingin submit ke suatu tempat yang bukan bidang utama rekan-rekan, nah itu harus diperhatikan apakah dia menggunakan konvensi yang sama atau berbeda. Karena kadang-kadang bisa hal ini menjadi penilaian awal
dari editor sebelum masuk ke reviewer. Bila tidak cocok, kemungkinan besar akan di reject. Kalau editornya baik, akan disarankan untuk refreshing supaya cocok. Jadi salah satu yang menarik adalah waktu eh, saya lupa 3-4 tahun yang lalu, waktu ada pelatihan dari Springer Nature itu, saya sendiri baru sadar waktu di workshop itu ya, bahwa waktu saya sekolah dulu, kita biasa menuliskan tidak menggunakan sudut pandang orang pertama, tapi menggunakan sudut pandang orang ketiga atau kalimat pasif. Misalnya, the experiment is conducted under certain condition gitu. Kalau sekarang malah disarankan, we conduct the experiment in certain condition. Jadi pakai penekanannya we atau I gitu ya. Jadi itu yang menurut saya agak-agak aneh ya, tapi kelihatannya untuk menunjukkan bahwa penulisannya proaktif dan secara sintaks bahasa Inggris jadi lebih mudah ya, lebih tegas gitu. Nah, ini ada beberapa mitos terkait dengan penulisan ilmiah ya, bahwa terutama yang pertama ini orang beranggapan bahwa ada bahasa khusus gitu, artinya tidak sembarangan orang bisa melakukan itu, sebenarnya tidak ada gitu. Nah, jadi artinya siapapun bisa asal mengikuti tadi konferensinya, kemudian bisa menyampaikan idenya, merumuskannya, kemudian melaporkan hasilnya dan melakukan analisa gitu. Terus kemudian juga ada mitos yang kedua bahwa sebelum kita mau mulai menulis, kita harus sudah menentukan dulu jurnalnya. Justru ini tidak, justru terbalik. Kita dapatkan hasil yang bagus dulu, setelah itu baru kita pikirkan kita akan submit kemana. Terus kemudian yang ketiga ini, terutama orang-orang yang bukan natif Inggris seperti kita, kadang ada perasaan bahwa nggak akan bisa nulis kalau nggak ditolong sejak awal karena kendalanya bahasa. Sebenarnya tidak ya. Jadi perlu rekan-rekan ketahui bahwa salah satu jurnal itu bisa terindeks Scopus adalah bukan bahasa Inggris, tapi memiliki dua abstrak dan dua judul ya. Artinya ada judul dan abstrak bahasa Inggris, ada judul dan abstrak dalam bahasa yang lain gitu. Jadi contohnya secara sederhana, kalau misalnya ada jurnal mengenai sastra Cina atau mengenai sastra Jawa, itu kan aneh kalau ditulis dalam bahasa Inggris ya. Justru itu harus ditulis dalam bahasa aslinya. Tapi agar orang dari berbagai negara bisa tahu keberadaan jurnal tersebut, disediakan judul dan abstrak dalam bahasa Inggris. Nah, bila mereka tertarik untuk mempelajari hal tersebut, ya mereka harus belajar bahasa asli daripada bidang kajian tersebut. Nah, tapi karena kita di bidang nanoteknologi dan nanoscience, ya bahasa utamanya memang bahasa Inggris ya. Kita tidak memiliki suatu bagian dari nano yang perlu atau harus dijelaskan dalam bahasa asli kita atau bahasa daerah. Jadi apa boleh buat kita harus ikut yang internasional gitu. Nah, kemudian yang ketiga, koherensi daripada apa yang kita tulis bergantung daripada cara penulisan yang berurutan. Ini juga tidak. Jadi nanti bahkan ada tips bahwa kita tidak perlu mengikuti struktur dari apa yang ditampilkan seperti judul, introduction, methods, kemudian result, discussion, sama conclusion. Tapi ada langkah yang lebih baik atau ada agak sedikit iteratif sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang diinginkan walau nanti representasinya memang urutan tadi seperti itu gitu. Nah, yang terakhir adalah negative result are unpublishable. Nah, ini juga suatu yang menarik. Begitu hasil kita jelek, kita jadi tidak percaya diri bahwa itu tidak bisa dipublish. Tapi beda antara hasil yang negative result dengan hasil yang tidak baik ya. Jadi bedanya gini. Jadi kalau rekan-rekan sudah mengetahui ada suatu resep misalnya melakukan sintesis kimia, kemudian dicoba terus tidak berhasil, tapi prosedur yang diikuti tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, itu bukan negatif result. Jadi misalnya harus dikeringkan dulu sampai humiditasnya 10%, kemudian dikasih gelombang elektromagnetik misalnya. Tapi rekan-rekan 20% udah selesai, kemudian malah nggak dikasih gelombang elektromagnetik. Nah, itu tuh rekan-rekan klaim hasilnya negatif, ya nggak bisa seperti itu gitu. Tapi kalau ternyata rekan-rekan sudah lakukan prosedur seperti yang disarankan di jurnal dan tidak berhasil, terus rekan-rekan bisa menjelaskan bahwa pada kondisi tertentu hal yang disampaikan itu tidak berhasil karena terjadi misalnya reaksi sekunder sehingga apa senyawa yang diinginkan tidak terbentuk. Nah, itu merupakan hasil yang baru sebenarnya. Jadi rekan-rekan bisa menyatakan bahwa resep yang dinyatakan dalam suatu jurnal itu bukan resep yang universal. Dia butuh tambahan syarat batas sehingga bisa tercapai. Nah, bisa saja karena di sana syarat batas itu sudah biasa, mereka tidak mencantumkan. Ya.
Jadi salah satu contoh yang menarik waktu saya S3 dulu bidang saya granular. Nah, saya melakukan menggetarkan manik-manik ukuran 1 mili, 2 mili gitu. Nah, kalau di Indonesia kemungkinan hal itu tidak ada masalah ya. Artinya karena udara kita cukup lembab, maka tidak efek antara butiran yang bertumbukan itu tidak menghasilkan, tidak men-trigger namanya efek triboelektris sehingga mereka nanti muncul listrik statis gitu. Nah, tapi di negara 4 musim, terutama di musim dingin itu sangat kering. Nah, sehingga waktu kami eksperimen itu terjadi efek itu. Nah, efek itu kami nggak bisa jelaskan. Akhirnya kami membatasi eksperimennya nggak berlebih dari 10 menit misalnya. Nah, bila lebih dari 10 menit efek itu muncul. Nah, berapa tahun kemudian ada orang yang membahas itu, bahwa efek itu muncul setelah sekian menit akibat oleh apa gitu. Jadi mereka membahas lebih lanjut, tapi karena kami saat itu nggak bisa menjelaskan, kami batasin eksperimennya. Nah, di sana yang menarik adalah bisa saja eksperimen sebelumnya berhasil di negara 2 musim karena udaranya cukup lembab, tapi tidak dilaporkan kelembabannya karena merasa kelembaban itu nggak penting kan. Tapi begitu kita coba di negara 4 musim itu jadi suatu yang baru. Nah itu, jadi kita bisa katakan bahwa hal itu tidak universal karena kelembaban udara perlu dilaporkan gitu. Nah sementara sebelumnya tidak karena memang misalnya eksperimen itu sering dilakukan di daerah yang itu. Itu salah satu contoh. Nah, mungkin rekan-rekan yang nanti melakukan sintesis akan bisa merasakan hal tersebut ya. Nah, ini adalah salah satu suggestion dari Michael J. Katz. Ini seingat saya bukunya bisa mudah dicari ya. Jadi rekan-rekan kalau lihat saya merujuk ke sesuatu tuh ada link di bawahnya bisa dicek. Kemudian bisa cari di Google ya. Jadi di sini disarankan oleh Katz bahwa menulis suatu paper itu dari dalam keluar. Jadi mulailah dengan resep yang penting yaitu bagian material dan metode ya. Jadi mulainya bukan dari introduction malah ya. Kemudian mengumpulkan data dan mendraft results-nya. Ada juga nanti yang lain menyatakan pertama kumpulkan dulu gambarnya, grafik, gambar, tabel segala macam terus kita mau susun seperti apa gitu. Nah, kemudian di sini setelah eksperimennya selesai, formulasikan kerangka daripada diskusi. Jadi kita membahas apa gitu. Jadi bisa aja rekan-rekan pada saat awal mau membahas aspek X gitu, keberadaan puncak pada spektrum UV vis gitu. Ternyata begitu hasil eksperimen sedang jalan, puncak itu biasa-biasa aja, malah ternyata hasil daripada difraksinya dari X-ray-nya malah menarik. Nah, kalian rekan-rekan bisa pindah ke sana gitu. Karena publikasi kan sebenarnya adalah menyampaikan sesuatu yang baru yang sebelumnya belum ada atau mengisi gap pengetahuan daripada yang sudah ada dengan yang rekan-rekan temukan. Nah, setelah itu dikatakan di sini adalah menulis atau bekerja kita lakukan pada pembuatan kesimpulan. Nah, setelah pembuatan kesimpulan, baru kembali ke historical context, introduction. Jadi artinya, setelah rekan-rekan tahu hasil rekan-rekan apa, baru rekan-rekan cari-cari jurnal atau publikasi atau apapun yang bisa mendukung rekan-rekan atau misalnya yang bisa rekan-rekan salahkan. Oh, jurnal ini hasilnya kurang lengkap. Kami telah mendapatkan hasil baru yang melengkapi hasil ini misalnya. Jadi contohnya sintesis zat A direaksikan dengan B menghasilkan C, dikatakan temperatur maksimumnya hanya 100 derajat. Gitu. Terus kita bilang, kita klaim bahwa kita berhasil memperbesar rentang keberhasilannya, kita bisa sampai 200 derajat Celcius dengan cara menambahkan katalisator C misalnya dan sebagainya gitu. Itu adalah hasil yang baru. Jadi kita mengextend batasan daripada yang sudah dilakukan orang sebelumnya. Nah, setelah semua bagian dituliskan dan dirangkai dengan baik ya, nah, sehingga kita mendapatkan perspektif yang cukup. Jadi pada saat yang terakhir ini kita sudah harus bisa dapat gambaran global sebenarnya yang kita lakukan tuh apa yang menarik untuk dijual dan sebagainya. Baru kita nulis abstrak dan judul, ya. Jadi dengan itu pada saat orang baca abstrak dan judul, orang juga bisa mendapatkan perasaan seperti kita bahwa isi daripada karya tulis kita ini seperti ini loh. Nah, yang kadang-kadang terjadi kalau kita tulis judulnya duluan dan abstraknya duluan, begitu kita lakukan eksperimen, kita lupa mengupdate abstrak dan judul, sehingga apa yang kita tulis adalah apa yang awalnya kita rencanakan, bukan apa yang sudah kita dapatkan secara keseluruhan, seperti itu. Ini rekan-rekan, kalau saya sedang menerangkan ada pertanyaan, silakan dipotong aja ya, ketimbang nanti lupa ya. Nah, kemudian
Berikutnya, ini tidak bisa dicegah, tidak bisa dihambat bahwa ada pertolongan artificial intelligence dalam bentuk bot, AI assistant, dan lain-lain. Dan di sini dikatakan bahwa apabila kita hanya mengcopy, kemudian kita paraphrasing, kemudian kita tidak lagi memperdulikan apa yang digunakan, tapi terus kita tidak menambahkan pendapat kita secara subjektif, tidak menambahkan masukan kepada kita kepada apa yang kita tulis ulang, itu tidak, itu sebenarnya adalah melanggar academic integrity. Jadi artinya rekan-rekan ambil suatu frasa dari suatu jurnal, ambil dari tempat lain, gabungkan, kemudian masukkan ke ChatGPT. Nah, itu bukan apa, penulisan ilmiah sebenarnya, ya, karena itu sebenarnya efek kita tidak masuk apa namanya, pada saat kita menulis sesuatu yang kita tulis, kita memasukkan unsur subjektivitas kita sebenarnya, pendapat kita, dugaan kita, dan sebagainya, itu harus rekan-rekan masukkan di situ, ya. Nah, kemudian ketiadaan ahli dan penilaian yang kritis itu bisa membuat quality dari jurnal itu turun. Jadi kayak dikompromikan, ya udah kalau memang hasilnya segitu segitu aja gitu. Nah, itu yang cukup berbahaya karena itu basisnya yang penting keluar dari AI kita langsung gunakan gitu. Nah, yang ketiga ini cukup berbahaya ya. Jadi bisa saja ada seseorang atau kelompok riset yang publikasinya jadi banyak karena menggunakan AI. Nah, ini tidak menjamin bahwa pengetahuan mereka, experience mereka tuh meningkat gitu. Tapi bahwa mereka bisa publish, iya. Memenuhi standar jurnal itu, iya. Bisa lolos dari reviewer, iya. Tapi mereka sangat bergantung pada AI. Nah, itu berarti pengetahuan mereka tidak nambah. Mereka hanya jadi operator daripada AI bot ya. Nah, ini bisa men-trigger apa ya, kekurangan atau keterbatasan atau malah kehancuran di masa depan kalau suatu saat bot ini jadi dikenakan biaya yang cukup mahal gitu. Jadi akibatnya hanya negara-negara maju yang bisa melakukan riset. Kita sebenarnya sudah bermasalah bahwa kita kekurangan alat yang cukup canggih ya, terutama untuk karakterisasi dan sintesis. Nah, sekarang ditambah lagi kalau kita sangat pengantungan diri pada AI, akibatnya kalau suatu saat itu dijadikan berbayar, kita nggak bisa lagi melakukan analisis gitu, karena kemampuan kita sudah sangat bergantung pada tools itu gitu. Ya. Nah, berikutnya kita masuk ke structure dari suatu artikel ilmiah. Ini ada beberapa rujukan yang saya gunakan. Pertama ini dari Supe tahun 1998. Ini cukup lengkap, menurut saya cukup banyak ya. Itu dia mengatakan ada abstrak, ada introduction, ada theoretical background, ada experimental, dan or observational technique, ada samples, ada data analysis, ada result or observation, ada discussion, ada summary and conclusion, ada acknowledgement, ada references, ada appendix. Ini yang cukup lengkap, artinya beberapa mungkin tidak menggunakan semuanya, atau kadang ada tambahan, ada yang menambahkan di depannya itu title dan keywords ya. Nah, kalau rekan-rekan yang melakukan eksperimen biasanya tidak ada theoretical background ya, kecuali rekan-rekan ada atau dalam upaya untuk mencoba suatu teori, misalnya diprediksi dengan teori itu sintesis suatu bahan dapat terjadi. Nah, kemudian rekan-rekan mencoba membuktikan. Karena misalnya orang yang mengungkapkan teori tersebut based on teori yang paling fundamental, dia tidak mencoba hasilnya gitu. Nah, itu bisa saja. Nah, itu kita perlu theoretical background. Kalau tidak, kita cukup bagian yang D ya. Nah, E sama F kadang-kadang digabung gitu sama G ya. Eh, Apabila ingin dipisah harus punya cukup pertimbangan bahwa bagian itu kalau digabung akan terlalu kompleks untuk dibaca, akibatnya perlu dipisah gitu. Ya. Yang menggabungkan antara sampel, data analisis, dan result and observation biasanya ada suatu data, kemudian dianalisis, kemudian di situ didiskusikan. Nah, itu biasanya, jadi artinya pada suatu bagian itu kita mudah melihatnya. Kalau rekan-rekan pisah, ada kalanya memang harus dipisah. Itu rekan-rekan kadang-kadang merujuk gambar atau tabel yang sudah lewat berapa halaman sebelumnya. Nah, itu di satu sisi kadang-kadang membantu kalau rekan-rekan yang membawa suatu keutuhan pada suatu tahap, tapi kadang-kadang juga membuat orang lost ya. Mungkin rekan-rekan pernah baca jurnal yang cukup panjang, udah sampai mana ini udah bingung sebenarnya dia jelaskan bagian yang mana sih gitu. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Gitu. Itu juga nanti salah satu nanti dibahas di belakang, salah satu alasan rejection ya. Nah, format yang lebih umum, lebih sederhana, ada title, abstract, introduction, materials and method, result, discussion.
Kemudian ada acknowledgement dan literatur cited atau references ya. Nah, di rujukan yang lain dikatakan bagian-bagian tersebut sebagai components ya. Jadi bukan struktur ya. Isinya agak mirip. Di sini ditambahkan authors dan title ya. Dan ada juga keywords. Nah, keywords ini di beberapa jurnal ada page number ya, atau ada istilah-istilah lain. Jadi artinya tujuannya adalah eh, pembaca bisa mencari sekumpulan jurnal yang memiliki ikatan yang sama. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau keywords misalnya kita bahas energi ya, semua jurnal yang terkait dengan energi akan muncul akibat pencarian kita. Nah, jadi kita bisa melink atau mencari jurnal-jurnal yang terkait itu tujuannya. Kalau rekan-rekan sering baca atau nulis blog, itu ada keywords, ada tag, ada label, ada kategori. Itu semua mirip ya. Bagaimana kita mengaitkan suatu tulisan dengan tulisan yang lain gitu. Nah, ini yang lain mengatakan bahwa elemen dari suatu paper ilmiah ada judul, introduction, result, discussion, methods, figure, dan figure caption. Jadi figure dan figure caption dianggap suatu elemen ya. Terus kemudian ada abstrak. Nah, khusus untuk IEEE Journal, itu ada title, authors, abstract, keywords, first footnote. Dia punya tradisi seperti itu. Jadi first footnote di depan itu menggambarkan afiliasi penulis dan sebagainya. Anti introduction, ada metodologi, equation. Equation di sini dinyatakan secara eksplisit. Ada results, discussion, conclusion, reference, dan acknowledgement. Nah, rujukan lain tidak menyatakan sebagai elements, menyatakan sebagai sections. Section pertama itu satu kesatuan dari title, keyword, sama abstract. Ada introduction, materials, dan method. Di sini result dan discussion dipisah. Ada conclusion, ada acknowledgement, ada references. Nah, berikutnya kita masuk ke namanya frameworks. Nah, di sini yang menarik adalah pada saat saya mencari, ternyata istilah ini nggak terlalu jelas gitu ya. Tahun 2023 masih dikatakan seperti itu. Jadi tidak ada definisi universal mengenai framework itu apa, tapi secara umum framework itu memiliki posisi, jadi dia ada perannya dan terletak pada suatu konteks yang spesifik dalam suatu bidang ilmu tertentu. Jadi orang mengatakan, oh kita kerja dengan framework ini nih, gitu. Tapi tidak mendefinisikan framework itu apa gitu. Jadi pada saat ditelaah ya oleh Stefan Pertelo ini, dia mengatakan bahwa framework itu atau kerangka kerja itu memiliki mendapatkan kesulitan untuk mencari sebenarnya akar dia pada teori sains itu di mana gitu, fungsi mereka di mana gitu, bagaimana hubungan mereka dengan model, teori, dan empirical data gitu. Ini nggak harus selalu dipikirkan ya rekan-rekan, cuma waktu kemarin saya tertarik jadi saya agak terdistract ke sini, tapi cukup menarik. Nah, kalau rekan-rekan tertarik lebih jauh bahwa sebenarnya di dalam perkembangan teori sains itu ada namanya paradigma, ada framework, ada specified theories, ada model atau archetype, dan ada cases gitu. Nah, ini masing-masing memiliki definisi, tapi framework di sini eh, didefinisikan dari rujukan ini seperti ini. Tapi nanti kalau kita bahas lebih jauh, ternyata di setiap penggunaannya itu bentuknya agak mengambang gitu ya. Nah, di rujukan yang sama dikatakan kalau contohnya seperti ini gitu ya. Jadi ada tuh konsep, di bawahnya ada paradigma, di bawahnya ada framework, ada case study, kemudian ada actor. Ya, saya sendiri tidak menekuni mengenai teori sains, jadi saya tidak terlalu paham mengenai ini gitu. Nah, yang menarik di sini, walaupun framework tidak dijelaskan dengan tegas, tapi ada istilah yang disebut sebagai meta framework. Jadi di sini meta framework itu menggambarkan peran dari framework sebagai alat penjembatan dari sintesis knowledge dan komunikasi ya. Jadi tujuan daripada meta framework ini tuh untuk mendemonstrasikan bagaimana mekanisme suatu framework dikembangkan ya, kemudian digunakan untuk mengangkat pengetahuan sehingga apa terasa mengalir pada berbagai level daripada teori sains, kemudian
Hal ini juga membuat komunikasi dan sintesis pengetahuan dapat dilakukan ya. Dia menjadi semacam enabler di sini. Ini adalah contohnya. Jadi framework itu memiliki dua core ya, menjembatkan dua core yaitu sintesis dan knowledge communication di sini. Kemudian dia punya tiga model logika reasoning, ada induction yang kiri, yang kiri deduction, yang kanan induction, kemudian ada abduction. Kemudian dia punya empat mediating process. Jadi ada empirical generalization, ada hypothesizing, ada theoretical fitting, ada application ya. Jadi misalnya kalau yang empirical observation itu rekan-rekan mengamati kalau A direaksikan dengan B dapat ini, B dengan C dapat ini, A dengan D dan ini dan seterusnya. Akhirnya rekan bisa bilang, oh karena A, C, B itu adalah kelompok X, B, D, E, F adalah kelompok Y, maka kita bisa lakukan generalisasi bahwa kalau X tambah Y pasti hasilnya jadi kelompok Z. Nah itu disebut empirical generalization. Nah, dari sini kita bisa berhipotesis bila nanti ada lagi zat-zat yang masuk golongan X dan masuk golongan Y, bila dihasilkan pasti dia akan menghasilkan golongan Z gitu. Nah, itu hipotesis. Nanti kita bisa hasilkan teorinya, nanti bisa kita coba lagi apakah ini berlaku untuk semua. Kalau nggak berlaku berarti nanti teorinya harus diperluas gitu dan sebagainya ya. Ini juga atau ada sebaliknya kita punya teori, kita nggak tahu ini berhasil atau enggak, terus kita terapkan sampai kita masuk ke aplikasi, kita coba ternyata dia selalu berhasil gitu. Bisa juga enggak, akibatnya teorinya kita perlu perbaiki. Ini adalah contoh framework di mana ada pengemudi memberikan tekanan, kemudian ada keadaan, ada impact-nya, kemudian ada respon, balik lagi ke pengemudi dan sebagainya. Atau juga bisa mengenai social ecology system framework, jadi hubungan antara pemerintah, aktor, pelaku, sumber daya alam, sumber daya sistem, dan sebagainya. Jadi ini mirip seperti yang kita sudah gunakan kemarin untuk konsep map ya. Jadi kita punya suatu konsep terkait dengan konsep yang lain, kemudian dari suatu konsep-konsep lain itu gimana mempengaruhi, bekerja bersama-sama, mengurangi, dan sebagainya. Nah, kemudian dari sumber lain dikatakan bahwa framework itu definisinya agak loose ya. Kemudian mereka ada atau eksis untuk menyediakan struktur dan arah ya dalam sebagai jalan untuk melakukan sesuatu yang dalam hal ini tidak terlalu detail atau terlalu kaku gitu. Atau pada intinya framework itu menyediakan panduan ya. Nah, dikatakan bahwa framework itu sangat powerful karena mereka menyediakan panduan, tapi di satu sisi juga cukup fleksibel untuk mengadopsi perubahan kondisi atau dapat di apa ya, customize, dapat diatur, dapat disesuaikan. Dalam hal ini karena rujukannya merupakan tentang ekonomi pada suatu company sehingga bisa mengutilize eh, tujuan yang sudah dicanangkan sebelumnya ya, vetted sudah diperawat ya, sudah ditentukan. Nah, kemudian ada penggunaan kata yang lain, yaitu metodologi. Di sini terkait dengan framework, metodologi, dan proses. Ya, jadi metodologi adalah suatu pendekatan untuk mencapai sesuatu, ya, yang eh, di sini sudah didefinisikan kumpulan dari aturan, metode, aktiviti untuk menguji ke ketersampaian proses yang secara umum melayani atau menyediakan untuk menyelesaikan problem yang spesifik. Di sini dikatakan bila metodologi sudah dapat mendemonstrasikan suatu pendekatan yang sudah dipikirkan dengan baik dan terdefinisi sehingga dia sangat apa, sangat repeatable tuh apa namanya, dapat berulang-ulang digunakannya gitu. Nah, antara framework, metodologi, dan proses itu mungkin yang paling sederhana untuk dijelaskan ya. Jadi biasanya kita setiap hari sudah melakukan ini, proses dikatakan ada suatu langkah atau keputusan, titik keputusan untuk mengeksekusi suatu tugas ya. Jadi biasa kita pada saat melakukan sesuatu itu sebenarnya sudah melakukan proses. Jadi secara umum dikatakan bahwa proses sangat tinggi keberulangannya gitu.
Dan bila dia sangat bisa diulang-ulang, maka dia dapat diautomatisasikan gitu. Ya sudah tentu dengan catatan bahwa kadang-kadang terdapat intervensi dari manusia gitu. Jadi bahwa suatu kegiatan misalnya yang bisa mengolah data dan sebagainya yang dapat diotomatisasikan, nah itu sudah termasuk ke dalam suatu bagian yang disebut proses gitu. Nah ini ada di suatu jurnal, ini saya hanya kutipannya karena di situ hanya disebutkan mengenai satu kalimat saja gitu. Framework adalah format atau struktur yang mendukung suatu teori. Jadi ini beberapa pandangan yang saya coba kumpulkan. Nah, kemudian ada istilah lagi, tidak sendiri, ada penjelasannya. Jadi ada adjektifnya dari framework. Di sini disebut methodological framework ya. Kalau tadi metodologi didefinisikan sebagai kumpulan daripada metode yang digunakan dalam suatu bidang tertentu, di sini framework didefinisikan sebagai struktur daripada aturan atau ide. Jadi di sini dalam kaitan dengan ini ya, saya tidak tahu apakah ini bisa digunakan untuk berdiri sendiri gitu. Kemudian ada software framework ya. Jadi di sini dalam kaitan ini kalimat apa kata majemuk ini menggambarkan kumpulan daripada desain yang dapat digunakan berulang-ulang pada semua bagian atau suatu bagian daripada sistem software ya, yang dideskripsikan sebagai kelas-kelas abstrak di mana contohnya atau instansinya dapat saling berkolaborasi. Nah, di sini bertujuan untuk menangkap fungsionalitas yang umum dalam beberapa aplikasi yang mirip. Jadi di sini diinginkan adalah begitu kita berhasil membuat sesuatu yang dikatakan sebagai software framework, pada saat kita mau membangun aplikasi yang lain, kita tidak perlu membuatnya lagi dari awal. Kita tinggal bisa menggunakan hal tersebut gitu. Ya. Nah, untuk object oriented programming ada sedikit perubahan. Di sini mirip tapi eh, lebih teknikal, dikatakan dia sudah merupakan software yang semi komplit dan reusable ya, yang menyediakan abstrak untuk merancang eh, dalam memecahkan permasalahan yang masih terhitung sebagai satu keluarga gitu ya. Dan di sini dikatakan bahwa apabila termasuk dalam suatu framework itu dapat digunakan pada aplikasi yang lain ya. Instantiated itu artinya kalau rekan-rekan pernah belajar object oriented programming itu ada suatu metode atau kelas yang bisa kita turunkan gitu, bisa kita generate untuk kita pakai di tempat lain gitu. Nah, sebenarnya setelah kita kemana-mana yang kita inginkan sebenarnya writing frameworks ya. Jadi di sini dikatakan merupakan, oh saya lupa ini. Ini harusnya rujukannya di yang pertama ya. Ini karena saya nggak ketemu, akhirnya saya pakai ChatGPT untuk diskusi. Jadi writing framework dikatakan sebagai eh, apa? Suatu model atau struktur yang sudah diterima, yang sudah di awalnya didefinisikan, yang menggambarkan bagaimana peta jalan logis dalam menghasilkan suatu konten di mana diharapkan pembaca dapat menyukainya gitu. Nah, writing frameworks ini bisa dikategorikan sebagai content writing frameworks, copywriting frameworks, story writing frameworks, academic writing frameworks. Nah, dalam academic writing frameworks ini terdapat IMRAT, academic writing structure, dan problem statement framework. Maaf, ini bukan dari ChatGPT ya, saya lupa. Ini ada satu blog, tapi nanti saya tambahkan referensinya, saya lupa nih. Nah, terkait dengan writing framework tadi, kalau di sini writing frameworks-nya itu bersifat umum, ya. Bisa untuk cerita, bisa untuk blog, bisa untuk academic writing dan sebagainya. Nah, di sini saya menanyakan ke AI khusus untuk scientific paper. Nah, dia merekomendasikan adanya IMRAT, ada CARS model, ada problem solution, ada chronological narrative, ada question and answer structure, di mana masing-masing memiliki seperti ini. Nanti kita akan lebih konsentrasi karena bidang kita dan sains dan teknologi itu lebih ke arah IMRAT ya. Jadi introduction, methods, discussion, eh, introduction, method,
result, maaf ini salah nih ChatGPT-nya. Ini result and discussion. Saya nggak aware kemarin pas saya copy paste ya. Ini harusnya result and discussion. Nah, ini ada tabel bagaimana masing-masing ini eh, digunakan untuk disiplin apa, fokusnya pada apa, kemudian eh, bagian atau elemen daripada makalahnya seperti apa, kemudian kekuatannya, kelemahannya, dan cocoknya untuk di mana gitu ya. Jadi di sini yang mungkin bisa kita gunakan adalah Imra dan Kars ya, karena cocok untuk jurnal dan juga untuk interdisciplinary. Nah, kalau problem solution lebih tepat untuk industri fokus ya. Kalau chronological native untuk report case atau case study, kalau argumentatif untuk filosofi, kebijakan atau teori, kalau key and question and answer structure lebih untuk interdisciplinary dan spekulatif. Nah, kita masuk ke Imrat Framework. Salah satu motivasinya kita lihat dulu sejarahnya ya. Di sini ada Journal Medical Library Association di sini. Dia melakukan studi untuk 4 jurnal, yaitu British Medical Journal, Journal of the American Medical Association, The Lancet, dan New England Journal of Medicine. Dan di sini ada keempat jurnal tersebut. Dan di sini adalah persentase daripada artikel yang menggunakan IMRAT tadi. Jadi kita bisa lihat di sini pada tahun 1935 ini nol ya, belum ada. Jadi belum digunakan orang. Kemudian perlama-lama bertahan, akibatnya hampir semuanya 100% menggunakan IMRAT. Jadi framework IMRAT itu memudahkan orang untuk menulis, akibatnya banyak diminati oleh orang, orang untuk menulis menggunakan framework tersebut gitu ya. Nah, kemudian khusus untuk British Medical Journal di sini sampelnya 341. Kita bisa lihat bahwa jadi rekan-rekan yang menarik adalah dulu tuh ada style jurnal continuous text ya. Jadi teksnya nyambung terus kayak novel gitu. Bacanya juga susah gitu. Kita nggak tahu mana bagian introduction, mana bagian method, mana bagian semuanya dibikin seperti narasi. Nah, terus ada non-IMRAT headings, ada partially IMRAT, ada IMRAT, ada case report. Jadi kita bisa lihat bahwa pada akhirnya semua itu tahun 1985 itu hampir nol. Semua pindah ke modelnya IMRAT. Jadi sehingga artinya framework ini membuat para penulis lebih mudah dan reviewer juga lebih mudah untuk meriksa gitu ya. Jadi mungkin ini bisa rekan-rekan pikirkan kalau belum pernah menggunakannya gitu. Nah, di sini eh, framework ini apa ya, menyuarakan bagaimana suatu manuskrip sebaiknya dipresentasikan. Jadi urut-urutan daripada bagian-bagiannya. Huruf I-nya berarti introduction, M-nya berarti methods, R-nya berarti results, dan A-nya itu N ya. Dan D-nya adalah discussion. Sebenarnya awal daripada format ini nggak terlalu jelas, tapi di sini dikatakan Louis Pasteur dikatakan sebagai orang pertama yang mempublikasikan karyanya dalam bentuk format ini. Jadi pada awalnya beliau tidak membilang ini framework loh, terus pakailah gitu. Enggak, beliau melakukannya seperti itu. Terus orang mungkin melihat kok jadi mudah, bisa memungkinkan kita memisahkan suatu bagian dengan bagian lain dan sebagainya. Akibatnya orang menggunakan terus-menerus, akhirnya seperti kita lihat suatu saat di jurnal ini tuh hampir semuanya menggunakan framework, writing framework ini gitu. Dan di sini adalah keunggulannya. Jadi seakan-akan kita punya template ya. Jadi kita sudah tahu kita harus buat bagian ini dan bagian ini gitu. Terus kemudian juga di sini bisa mencegah adanya pengulangan yang tidak perlu. Sehingga kalau zaman dulu kan jurnal itu harus di print. Nah, bila jumlah halamannya lebih sedikit, printnya lebih hemat dan orang nggak perlu baca lama-lama. Jadi dulu tuh belum ada software, orang baca jurnal harus direview dengan dilihat, dibaca satu-satu, dilihat, kemudian dicoret-coret gitu loh. Nah, jadi bayangkan pada saat orang pindah ke Imran itu akan sangat memudahkan, dia bisa meriksa dulu introduction-nya, kemudian metodenya dan sebagainya gitu. Nah, jadi di sini dikatakan juga karena dia mengikuti suatu sequence yang jelas tadi I, M, R, terus kemudian D, maka papernya mudah dicari. Jadi artinya gini, misalnya rekan-rekan yang eksperimen nih, rekan-rekan hanya ingin tahu kondisi eksperimen yang digunakan. Rekan-rekan kan nggak perlu baca introduction sama hasilnya kan, rekan-rekan cari langsung metodenya gitu. Metodenya gini-gini, oh nggak cocok, pindah, buat papernya ganti data dan sebagainya. Jadi rekan-rekan bisa skimming
dan hanya baca yang lebih detail itu pada saat metodenya gitu. Atau rekan-rekan hanya tertarik pada hasilnya. Jadi rekan-rekan skip yang lain, cukup baca yang bagian analisis atau diskusinya gitu. Nah, di sini itu baru saya sampaikan menolong pembaca untuk mendapatkan sepotong informasi yang sangat spesifik. Apakah dia mau berkonsentrasi di historicalnya, apakah di konklusinya, diskusinya, apakah di metodenya gitu. Nah, jadi contohnya ini misalnya teknik tertentu yang sangat spesifik yang dilakukan di laboratorium bisa dicari di metode. Jadi rekan-rekan nggak usah baca bagian yang lain gitu. Nah, tapi suatu framework itu belum tentu tidak memiliki kelemahan. Di sini adalah salah satu kelemahan atau batasan daripada IMRAT. Nah, di sini karena dibahasnya di bidang biomedical, tidak semua jenis tulisan bisa cocok dengan mode IMRAT itu. Nah, case report and reviews, ya, kecuali skema systemic review, susah masuk ke sini gitu. Ya, jadi kalau case itu dia memiliki struktur yang lain, akibatnya tidak cocok menggunakan IMRAT. Nah, di sini juga ada pandangan bahwa kalau formatnya sangat rigid, seakan-akan autor itu udah nggak punya lagi prerogatif untuk melakukan inovasi gitu. Jadi autor tuh tinggal hanya ngisi kolom introduction diisi, kolom method diisi, kolom riset diisi, kolom conclusion diisi gitu. Sorry, introduction, method, result, dan discussion diisi udah selesai gitu. Jadi kayak ngisi kolom aja, dia tidak lagi punya kebebasan sebaiknya saya menyampaikan apa dulu dan sebagainya gitu. Ini satu pandangannya. Kemudian di sini katakan nggak cocok untuk studi kualitatif, ya. Terus kemudian bila ada result yang merupakan inisial prosedur, di mana dalam suatu studi itu perlu ditetapkan terlebih dahulu, kemudian baru digunakan. Nah, itu tidak cocok di IMRAT. Jadi misalnya rekan-rekan pada saat melakukan eksperimen itu perlu melakukan eksperimen pendahuluan untuk memeriksa apakah reaksi bisa terjadi apa enggak, baru kemudian melakukan optimasi. Nah, ini nggak cocok di IMRAT. Karena di IMRAT itu disarankan bahwa metode itu memang yang digunakan hanya itu dan hasilnya itu akan dibahas di result gitu. Ya, hasilnya akan ditampilkan di result. Bukan ada suatu uji coba dulu, kemudian dilihat kalau uji coba berhasil, ada riset sementara, kemudian baru hasilnya digunakan sepenuhnya untuk menghasilkan misalnya bahan yang kita inginkan. Nah, jadi apabila eh, kita perlu melakukan inisial prosedur dulu, akan terlihat nggak cocok dan seakan-akan kayak dipaksakan itu artifisial bila eksperimen pendahuluan ini dijelaskan di metode, kemudian hasilnya ini baru hasil sebenarnya itu baru disampaikan di bagian diskusi gitu. Jadi kesannya agak tercampur karena di metodenya ada hasil sementara gitu atau hasil awal. Nah, itu nggak cocok tuh gitu. Nah, di sini ada beberapa jurnal kalau rekan-rekan memang ingin menyasar ke sana itu tidak mengikuti istilah itu. Jadi beberapa jurnal sains yang sangat luas seperti Science and Nature tidak secara strict itu mengikuti IMRAT. Nah, di sini dikatakan bahwa jurnal tersebut menyampaikan bagian metodenya itu di akhir daripada paper dalam font yang lebih kecil. Jadi mereka biasanya cerita hasilnya, cerita dampaknya, kemudian cerita metodenya di belakang. Tapi walaupun demikian, di sini dikatakan bahwa rekan-rekan bisa saja mendesain makalah rekan-rekan dalam bentuk imlat terlebih dahulu, supaya mudah gitu. Kemudian begitu mau publish di tempat yang lain, baru rekan-rekan nanti sedikit atur bagian metodenya dipindah dan sebagainya gitu. Jadi bisa. Ya ini kemudian ada jurnal yang mengkombinasikan result and discussion. Saya biasanya pakai yang ini ya. Jadi result and discussion dalam satu tempat. Ya. Nah, kemudian kadang-kadang kita perlu melakukan inovasi bila dalam suatu paper itu ada eksperimen yang sekuensial ya. Jadi ada suatu eksperimen selesai dijelaskan hasilnya baru dilakukan eksperimen yang lain sebelumnya. Nah, ini nggak bisa disampaikan dalam bentuk metode kemudian result. Jadi seakan-akan ada metode result dan seterusnya gitu. Jadi kayak bolak-balik gitu. Nah, itu nggak cocok dengan IMRAT gitu. Walaupun nanti ada modifikasi daripada IMRAT ya. Nah, ini kalau format dari bagian utama dari paper ilmiah dengan format IMRAT
Itu ada title, ada authors, ada keyword, ada abstract, introduction, material and method, result, discussion, conclusion, acknowledgement, references, appendix. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat tujuannya masing-masing untuk apa gitu ya. Jadi bisa dibaca, mungkin rekan-rekan juga bisa bikin form untuk pribadi aja, form sendiri. Begitu kita sudah ketik title, kita bisa nanya, ini papernya mengenai hal tersebut atau bukan, atau kurang, dan sebagainya gitu. Ya rekan-rekan nanti bisa jadi eh, cross check ulang, karena nanti yang akan diperiksa oleh reviewer juga seperti ini gitu. Mereka punya lembar periksa, mereka akan ngecek, oh ini nggak cocok, ini kurang, dan sebagainya. Nah, karena sebelum diperiksa oleh reviewer, sebaiknya bisa memeriksa sendiri gitu, ya. Nah, kemudian di sini ada struktur makalah secara umum, ya. Jadi di sini ada penjelasannya di sebelah kiri mengenai pertanyaannya, apa yang dilakukan atau peran dari bagian tersebut. Nah, emirat ini sebenarnya hanya bagian di tengahnya ya. Jadi setelah abstrak dan sebelum conclusion, ini adalah bagian yang imrat, gitu. Jadi ini memang dilakukan eh, sebagai core-nya daripada makalahnya atau papernya, sementara ada bagian sebelumnya dan sesudahnya. Nah, gambar yang ada bagian lebih lebar kemudian mengecil ini sebenarnya juga menggambarkan keluasan atau apa ya, kecakupan daripada hal yang dibicarakan. Jadi di sini biasanya di introduction itu kita cerita hal yang global, kemudian agak kecil sehingga fokus, baru kita cerita apa yang kita lakukan di sini. Dan selesai, kita kemudian memperluas lagi bahwa hasil yang kita peroleh itu bisa diimplikasikan pada bidang ini dan seterusnya. Jadi kita em, bikin besar lagi gitu. Makanya ini digambarkan seperti ini. Nah, eh, ini kita bicara masih writing frameworks menggunakan IMRAT ya. Nah, berikutnya ada namanya theoretical framework. Jadi di sini selain daripada IMRAT, ya, jadi alternatif to IMRAT for journal papers ada comparative analysis structure, ada mixed method integration, theoretical framework emphasis, dan case study fokus. Kita akan bahas hanya dua yang belakang ini disinggung secara singkat. Jadi di sini di theoretical framework itu dikatakan sebagai blueprint daripada research ya. Jadi bisa dikatakan sebagai kumpulan daripada konsep, teori, ide, dan asumsi yang membantu ilmuwan untuk memahami suatu fenomena yang spesifik atau permasalahan gitu. Jadi ini berawalnya dari konsep, teori, dan ide, bukan dari hasil empirik. Ya. Nah, framework ini menjelaskan hubungan antara variabel, mengidentifikasikan kesenjangan antara pengetahuan yang ada saat ini, kemudian memandu pengembangan riset, pengembangan daripada pertanyaan riset, hipotesis, dan metodologi untuk apa yang ditujukan untuk menjelaskan atau menjawab gap yang terjadi gitu. Walaupun ada beberapa yang mengatakan bahwa theoretical framework itu sebenarnya mirip seperti literatur review, tapi sebenarnya dia lebih daripada literatur review ya. Jadi kalau literatur review itu sebenarnya tujuannya adalah memastikan atau memperkuat apa yang kita tahu dan apa yang kita tidak tahu. Ya, jadi akhirnya kita bisa mengatakan kita tahu ini, kita nggak tahu ini gitu. Tapi di luar itu lebih jauh, framework theoretical itu juga menyediakan struktur sehingga kita dapat memahami dan menginterpretasikan hasil daripada riset seseorang gitu. Jadi tidak hanya kita tahu mengenai mekanisme ini, kita tahu mengenai teori ini, kita tahu ini, tapi kita juga bisa menjelaskan kenapa hasil riset seseorang ini terjadi ini enggak, kemudian kenapa hasilnya bisa seperti itu, dan kita bisa membantu itu. Jadi kita punya struktur yang sudah kita bentuk berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang kita punya. Dan karena kita juga tahu hal-hal yang kita tidak tahu, artinya eh, kita bisa menjelaskan bahwa misalnya fenomena ini sebelumnya tidak ada gitu. Karena sejauh yang kita tahu hal ini belum pernah dilaporkan ya. Atau secara sederhana, suatu kerangka kerja teoritikal itu umumnya sering muncul daripada studi literatur, kemudian menurut daripada eh, apa hasil daripada penerapan teori terbaik pada suatu pertanyaan, pada beberapa pertanyaan-pertanyaan riset ya.
Nah, di sini terdapat tiga komponen utama yang digunakan dalam theoretical framework, yaitu ada konsep, ada definisi, dan ada preposisi. Jadi konsep itu adalah building block atau apa blok penyusun daripada kerangka kerja theoretical atau theoretical framework, di mana berupa suatu ide abstrak mengenai fenomena yang kita hadapi dan bagaimana ide-ide abstrak ini didefinisikan dan diorganisasikan membentuk dalam suatu struktur gitu. Nah, setelah itu ada yang lebih definisi. Definisi adalah menggambarkan arti daripada setiap konsep, kemudian menjelaskan arti itu dan bagaimana menjelaskan konsep tersebut sehingga bisa mendapatkan pemahaman yang sama ya, yang general mengenai suatu istilah dan digunakan juga untuk memastikan researcher itu menggunakan terminologi yang sama. Nah, ini sering terjadi bila rekan-rekan melakukan eh, riset kolaboratif dengan orang yang berbeda bidang itu kadang-kadang pertama-tama itu harus sepakat dulu definisi yang digunakan itu apa. Misalnya yang kita sebut sebagai reaksi itu apa, yang kita sebutkan sebagai produk itu apa gitu. Jadi jangan nanti misalnya ini ya, eh, ada rekan-rekan yang bekerja sama untuk melakukan simulasi dengan menggunakan misalnya DFV atau molecular dynamics sehingga bisa memprediksi terjadinya reaksi yang hasil akhirnya merupakan suatu software, gitu. Nah, waktu kita bilang produk, produknya produk softwarenya atau produk hasil reaktannya gitu. Nah, itu definisikan dulu produk definisinya sebagai apa gitu. Ada istilah produk reaksi atau produk simulasi dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita nggak hati-hati pada saat diskusi itu bisa tidak nyambung gitu, terutama untuk bidang-bidang yang berbeda ya. Nah, kemudian dalam theoretical framework itu ada namanya proposition. Jadi itu adalah suatu statement yang menggambarkan relasi daripada konsep yang merupakan blok pembangun dari teori. Nah, ini sebenarnya menyediakan suatu jalan untuk menguji hipotesis atau mengembangkan eh, framework yang logis dan koheren untuk riset tersebut. Jadi di sini kita punya, eh, saya nggak terlalu bisa merasakan bedanya proposis dan hipotesis, ya. Tapi misalnya kita punya proposisi bahwa A dengan B itu trennya saling berlawanan. Nah, kemudian kita menghipotesiskan bila bertambah pasti B akan menurun. Nah, kemudian dari riset kita akan kita gunakan untuk memperkuat hal tersebut apakah benar ataupun tidak. Terlepas dari benar atau tidaknya, kalau benar kita akan menyatakan seperti ini, tapi kalau tidak kita akan bilang bahwa ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diperoleh, atau kita bisa rubah komposisi di awalnya sehingga tadi hasil yang negatif pun bisa kita publish ya, asal penjelasannya cukup. Nah, ini eh, apa-apa saja, apa itu theoretical framework, kemudian apa-apa saja yang dilakukan. Jadi rekan-rekan bisa lebih jauh membacanya di sini ya. Nah, kembali, seperti sudah saya sampaikan di kuliah sebelumnya, ini sebenarnya dikembangkan orang berdasarkan pengalaman mereka masing-masing. Jadi belum tentu rekan-rekan baca ini akan cocok gitu. Jadi artinya rekan-rekan bisa bahkan membuat framework sendiri sejauh itu bisa membantu rekan-rekan ya. Jadi ini jangan dianggap sebagai suatu template atau suatu prosedur yang mutlak harus diikuti, tidak gitu, tapi rekan-rekan bisa coba menyesuaikan ya. Nah, ini contoh yang lain mengenai theoretical framework, tapi di sini kebetulan dalam desain didaktik, seingat saya ini papernya mengenai karya seni, jadi mungkin belum tentu cocok untuk kita gunakan gitu. Jadi mereka berusaha menstandarkan proses mencari inspirasi dalam mengembangkan suatu produk seni gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya masuk ke studi kasus ya. Riset studi kasus kemungkinan rekan-rekan tidak menggunakan ini, tapi kita singgung aja secara sekilas ya. Jadi di sini framework ini sorry.
suatu eh, adalah perlu untuk merepresentasikan framework dalam langkah-langkah yang jelas gitu ya. Terus kemudian di sini dikatakan bahwa suatu framework itu menggambarkan langkah-langkah dan permasalahan-permasalahan atau isu yang eh, terkait yang perlu diketahui oleh seorang peneliti dan perlu mereka pertimbangkan saat mereka menggunakan metodologi daripada studi kasus. Nah, framework untuk case study ini bisa menolong peneliti untuk mengenali mana langkah-langkah yang perlu diikuti dan apa kebutuhan daripada langkah-langkah tersebut atau alat yang diperlukan pada setiap tahapan sehingga dapat mencapai hasil daripada riset yang diinginkan. Nah, ini contohnya adalah frameworknya, ya. Jadi mereka membagi tujuan daripada case study risetnya itu apa, kemudian alasan kenapa digunakan case study, kemudian judul jenis daripada riset studi kasusnya, kemudian bagaimana metode mengumpulkan data, kemudian bagaimana melakukan data analisis daripada studi kasusnya. Jadi mereka di sini merancang suatu framework, kemudian mereka tes dengan berbagai paper orang gitu, apakah itu cocok. Jadi semacam generalisasi gitu ya. Nah, di sini ada case study yang lain. Jadi di sini frameworknya ini dikatakan oleh Ebne Yamini dan Mogadam ya. Dan di sini ada lagi, di sini adalah Sifman dan Smith. Untuk studi yang lain, di dalam hal ini dia meneliti mengenai interaksi daripada empat elemen. Ada kekuatan daripada aktor, kemudian ada apa pengaruh atau ya pengaruh daripada ide, kemudian konteks politikal yang alami, kemudian bagaimana suatu itu memiliki sifat karakteristiknya. Nah, ini membentuk frameworknya gitu. Jadi di sini tujuan daripada frameworknya itu ingin bisa menganalisis dukungan politikal ya. Jadi sorry, bisa menentukan bagaimana prioritas politis dari suatu inisiatif global. Jadi di sini frameworknya adalah seperti ini gitu. Jadi kategorinya ada empat di sini. Ada ide, ada power, aktor power, political context, ada isu karakteristik, deskripsinya itu apa ya di sini. Terus kemudian apa yang faktor yang membuat apa yang apa ya, shaping itu mengubah atau menyebabkan atau mempengaruhi daripada prioritas politisnya gitu. Di sini ada berbagai macam. Jadi masing-masing kategori memiliki faktor-faktor ya seperti ini. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan dari rekan-rekan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, berikutnya adalah mencari topik riset yang kita sudah bahas sebelumnya. Nah, di sini kita sudah pelajari mind mapping. Jadi di sini ada suatu studi. Jadi biasanya yang sudah kita lakukan, kita pelajari dulu mind map yang kita pahami, yang topik yang kita familiar, sehingga kita bisa tahu hubungan antara elemennya. Kemudian kita coba buat mind map sendiri mengenai topik riset yang kita minati, yang sudah rekan-rekan lakukan. Kemudian kita minta rekan-rekan yang lain untuk mereview atau mendiskusikan. Nah, ini kemarin kelihatannya belum terlalu jalan ya, karena mungkin topiknya terlalu diverse. Jadi apa peran daripada peer review atau koleksi itu kurang bisa tersampaikan dengan baik. Nah, dari situ harusnya kita bisa eh, memberikan masukan sehingga kita bisa melakukan koreksi atau revisi daripada roadmap yang sudah kita gunakan, yang sudah kita buat. Nah, di sini ada semacam tools ya yang bisa rekan-rekan gunakan pada saat kita sudah punya topik. Dari tadi kita coret-coret abstrak itu hubungan masing-masing, kita bisa gunakan 5 kata tanya bahasa Inggris ini, W ya, why, who, what, where, dan when ya. Jadi kenapa Anda memilih topik tersebut, siapa yang memiliki informasi mengenai topik ini, dan seterusnya. Kemudian apa
pertanyaan utama daripada topik ini, kemudian di mana bidang apa topik ini eh, penting gitu, apakah internasional level atau lokal dan sebagainya. Ini akan menentukan nanti rekan-rekan itu bisa menjualnya seperti apa gitu. Apakah berarti yang lokal itu nggak bisa dijual secara internasional? Belum tentu gitu. Jadi artinya bisa aja hal tersebut belum pernah dilaporkan, nah pada saat rekan-rekan melaporkan itu jadi hal yang baru. Terus kemudian kapan topik ini menarik atau penting gitu. Jadi pada saat ini atau pada saat masa lalu dan sebagainya. Jadi misalnya rekan-rekan tahu metode sintesis gitu. Terus begitu tata baca-baca-baca, ternyata metode itu sudah lama, tahun 1800 sudah ada gitu. Tapi orang belum bisa jelasin. Nah itu bisa dikaji jadi menarik. Kenapa pada saat itu metode itu sudah digunakan orang gitu. Dan sekarang masih digunakan, tidak berubah dan sebagainya. Jadi itu bisa menjadi suatu finding juga gitu. Nah berikutnya adalah kita mengembangkan tadi topik original yang kita ya salah satu cara tidak ada lain adalah kita baca berbagai jenis bahan ya yang rekan-rekan apa namanya eh, rasa itu menarik, kemudian rekan-rekan menceburkan diri atau merasakan ya lebih jadi arah lebih personal ya mengenai jurnal-jurnal artikel yang terkait, kemudian juga tesis yang terkait dengan topik tersebut, kemudian rekan-rekan mulai mengerucutkan atau apa ya mempersempit fokus sehingga bisa menghasilkan hanya satu pertanyaan riset ya yang spesifik, original dan realistik ya. Kemarin kita sudah bahas ya, realistik satunya rekan-rekan punya waktu keterbatasan kalau untuk yang S2, biaya dari pembimbingnya atau dari dukungan S2-nya, fasilitas karakterisasinya dan sintesisnya, misalnya ketersediaan alat dan sebagainya, itu salah satunya itu harus realistik ya. Nah, kemudian berikutnya adalah memilih pendekatan yang fleksibel. Jadi saat riset yang berkembang, bisa saja ide rekan-rekan itu mendapatkan apa tantangan ya atau hambatan. Jadi mungkin rekan-rekan bisa geser gitu. Tadinya saya ingin mensintesis kombinasi daripada 1.000 senyawa gitu misalnya. Ya itu kan agak-agak makanya ambisius ya. Ternyata setelah dilihat harganya mahal-mahal yang kita bisa beli hanya sekian, akibatnya reaksinya hanya bisa untuk 20 yang nggak apa-apa gitu. Ya. Terus kemudian pastikan bahwa rekan-rekan selalu up to date dengan perkembangan dari topik yang rekan-rekan akan teliti itu untuk meyakinkan bahwa rekan-rekan itu hasilnya tidak obsolete. Obsolete itu artinya sudah dipublish oleh orang lain gitu. Jadi misalnya rekan-rekan sedang mempelajari sintesis A plus B yang biasanya jadi C, tapi begitu temperatur dinaikkan jadi D gitu. Nah, rekan-rekan sedang belajar itu, mencoba menjelaskan tiba-tiba publish saja minggu lalu gitu, atau kemarin orang menjelaskan itu. Nah, kalau rekan-rekan nggak aware, itu nggak baca itu, rekan-rekan masih tekun aja melakukan itu. Karena begitu kita udah publish, rekan-rekan tuh harus manuver apalagi yang tersisa daripada yang sudah dipublish yang masih bisa kita publish, nah itu langsung harus bergeraknya berubah gitu atau cari faktor-faktor yang dia belum bahas, kita konsentrasi ke faktor yang belum ada, jadi paper kita bisa mendompleng yang dia sudah terbit bahwa kita melengkapi paper tersebut gitu ya. Nah ini step by step prosesnya, ada brainstorming, kemudian melakukan keseimbangan antara topik yang luas dan spesifik ya, kemudian mengisi gaps, mengisi kesenjangan untuk risetnya tapi yang memiliki impact, terus kemudian melakukan pendekatan cross disciplinary di luar daripada batasan bidang ilmunya, kemudian tadi mengantisipasi tren daripada masa depan untuk meningkatkan eh, kualitas atau banyak originalitas daripada riset Anda gitu. Kemudian sedapat mungkin melakukan konsultasi tidak hanya pada akademia juga daripada non expert. Nah kadang-kadang ada non expert yang memang bidangnya itu gitu. Terus dia bilang, walaupun ini remeh, tapi bagi saya kalau bisa efisiensinya naik 2% aja keuntungannya udah bisa sekian juta misalnya. Nah itu juga cukup bagus ya. Kita kalau hanya belajar dengan expert, mereka mungkin akan cerita gini, gini, gini. Tapi di luar itu ada praktikal biasanya mereka bilang, kita nggak perlu banyak-banyak. Cuma naik sekian persen itu efeknya sudah
secara ekonomi sudah besar. Nah, itu bisa jadi motivasi rekan-rekan atau jadi apa namanya statement di introduction bahwa walaupun peningkatannya hanya sekian, tapi efeknya sudah multiplikatif gitu. Yang ini yang menarik, walaupun sebelumnya dikatakan rekan-rekan diminta memilih sesuatu yang rekan-rekan sangat minati, tapi kadang-kadang tidak selalu yang terbaik mengikuti passion personal ya. Jadi menurut saya ini cukup menarik statementnya ya. Jadi ini mungkin saya duga kalau ternyata apa yang kita sangat minati itu sudah keburu dipublish orang gitu. Jadi kita terpaksa agak sedikit banting setir. Nah, pada saat banting setir itu mungkin itu bukan hal utama yang kita suka gitu, tapi kita harus tetap selesaikan ya. Nah, berikutnya saya ingin memberikan yang sudah saya coba itu ada namanya Open Knowledge Maps. Jadi suatu aplikasi untuk menggabungkan knowledge-knowledge yang ada dalam bentuk rujukan paper sehingga rekan-rekan nanti bisa melihat keterkaitan masing-masing itu, tapi yang disampaikan hanya 100 yang awal aja ya. Jadi rekan-rekan memiliki, kalau rekan-rekan gunakan Google Scholar atau Scopus kan hanya dapat topiknya ya. Tapi rekan-rekan hanya dapat paper yang merujuk paper itu gitu, tapi tidak keterkaitannya. Nah, di sini akan diperoleh keterkaitan tersebut. Jadi di sini mapnya sudah dilakukan secara otomatis. Jadi dia akan diproses, dibersihkan metadatanya, abstrak segala macam, kemudian dokumen yang similar itu akan eh, apa didekatkan gitu ya, sudah menggunakan AI, jadi ada apa namanya kedekatan dari suatu dokumen dengan dokumen lain, kemudian dikelompokkan, kemudian di cluster ya, dicari variasi yang minimum. Nah, kemudian dilakukan dimension scaling. Jadi pada awalnya kita tidak bisa membayangkan dimensinya, bisa aja satu paper terkait dengan 12 paper yang lain, berarti kira-kira mungkin ada 12 dimensi gitu. Nah, kemudian dia reduksi supaya nanti bisa ditampilkan dalam bentuk dua dimensi yang kita sering lihat ya. Nah, kemudian ditabelkan ya, dikasih, dilabelkan gitu. Nah, ini rekan-rekan bisa akses, saya udah berikan linknya, kalau rekan-rekan download bisa diklik di sini. Nah, rekan-rekan bisa masukkan ini. Nah, saya sudah 3 kali nyoba, dua topik saya, sudah 4 kali. Yang dua awal itu tidak ada hasilnya. Jadi saya nggak tahu apakah papernya kurang dari 100 atau database mereka kurang. Padahal saya mau ngasih topik yang orisinil, itu tidak ada. Tapi akhirnya saya cari yang generate, yang general. Nah, ini prosesnya, kemudian ini bagaimana itu terjadi. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi dia akan memberikan judul-judul yang saling terkait dengan keywordnya renewable energy gitu. Kalau rekan-rekan mouse-nya geser di salah satu itu akan muncul. Di sini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 paper, dua diantaranya open. Jadi bisa rekan-rekan klik. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian rekan-rekan bisa klik di sini, akan kita peroleh seperti ini. List paper-paper yang ada dalam bubble-bubble ini semua ada di sebelah kanan ya. Nah, tapi rekan-rekan jadi bisa lihat gitu. Jadi bisa apa mendapatkan gambaran yang lebih cepat ya dibantu oleh software. Mungkin kan pernah lihat kalau cerita-cerita film-film kriminal ya, dia nempel berita-berita kemudian dikasih benang gitu ya di papan ya, dikasih paku, dikasih benang. Nah, itu menunjukkan keterkaitan antara satu topik dengan topik lain. Nah, ini sekarang sudah dilakukan dengan software. Jadi dia akan mencari kedekatan dari suatu topik dengan topik yang lain. Apakah ini benar? Kira-kira pasti nggak? Belum tentu. Bisa saja yang buat papernya salah ngasih keyword atau keywordnya bukan yang kita inginkan, padahal materi kita ada di situ. Nah, bisa jadi itu jadi nggak muncul. Jadi itu yang kadang-kadang bermasalah. Pada saat kita mendefinisikan keyword, kita harus yakin keyword kita memang menampilkan atau merepresentasikan paper kita gitu ya. Nah, kemudian ada anatomi daripada paper ilmiah, ada yang namanya struktur eh, jam pasir ya. Itu besar di atas, luas, broad, kemudian mengecil, kemudian membesar lagi. Jadi di sini ada introduction, ya, apa yang sudah diketahui, kemudian berikutnya kita bertanya lagi apa yang tidak diketahui. Jadi ada gap gitu. Jadi apa yang sudah diketahui, apa yang tidak diketahui, terus kita berusaha menjelaskan kenapa hal ini tidak diketahui gitu. Bagaimana cara kita ngisi yang nggak diketahui itu. Untuk itu kita perlu mendefinisikan metodenya. Apa yang kita lakukan untuk ngisi gap tersebut gitu.
Setelah kita dapat hasilnya apa gitu. Bisa nggak hasil itu mengisi gap? Kalau bisa, kemudian gap ini akan bisa menjelaskan apa-apa yang sudah kita ketahui dan tidak ketahui, sehingga nanti yang tidak kita ketahui menjadi diketahui gitu kira-kira seperti itu. Jadi awalnya tadi luas, mengecil, 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 memperluas lagi. Ini kenapa mengecil? Karena apa yang kita kita ketahui mungkin banyak. Terus gap-gap yang ada mungkin banyak. Nah, kita pilih satu aja gitu. Yang bisa kita selesaikan, yang tadi realistik ya. Karena rekan-rekan punya jangka waktu mungkin kurang dari 1 tahun untuk melakukan riset ya. Sampai jadi paper gitu. Jadi rekan-rekan harus pilih cukup singkat, 4. Nah, kalau rekan-rekan ada waktu, bisa ulangi langkah ini dengan 1, 2, 3 yang mungkin sama, tapi tiganya berbeda, empatnya berbeda gitu. Jadi ada hourglass structure yang lain untuk paper yang lain gitu. Itu bisa dilakukan. Nah, di sini ada bagian yang mengenai introduction. Apa yang dilakukan oleh introduction itu mendiskusikan permasalahan yang untuk diselesaikan atau pernyataan pemanfaatannya, kemudian menjelaskan eh, di mana penelitian rekan-rekan itu fit atau tepat ya. Di sini adalah background dan konteks, kemudian menggunakan literatur utama sebagai sitasi, dan rekan-rekan malah memberikan summary daripada pemahaman saat ini mengenai problem tersebut gitu ya. Nah, kapan Anda menuliskannya? Menuliskannya terakhir ya, seperti tadi konsisten. Jadi jangan menuliskan introduction dulu gitu. Introduction tulis terakhir. Nah, kemudian metode. Metode itu apa yang dilakukan oleh bagian metode ya, menjelaskan bagaimana rekan-rekan melakukan studi itu gitu. Ya. Apa bahan dan metode riset yang digunakan dan analisis yang kita gunakan saat melakukan riset, kapan bagian ditulis. Ini adalah bagian pertama yang tulis. Jadi termasuk ditulis setelah rekan-rekan menyiapkan tabel dan gambar ya. Nah, kemudian result section, jadi ditulis setelah tadi metode, tapi sebelum diskusi dan conclusion. Result section ini menjelaskan mengenai penemuan temuan penting dari studi rekan-rekan yang membantu rekan-rekan untuk menjawab pertanyaan riset atau hipotesis yang dialamatkan pada tadi statement tujuan tadi yang di sini ya, yang di sini purpose statement ini. Nah, kemudian kita masuk ke discussion atau conclusion. Yang dilakukan pada bagian ini adalah menjelaskan temuan yang didapat, kemudian apa implikasinya dan pentingnya, baik bagi bidang spesifik yang rekan-rekan geluti atau konteks yang lebih global. Jadi dua-duanya harus ada biasanya. Ya. Kemudian rekan-rekan jangan lupa untuk menyertakan batasan daripada studinya. Sehingga walaupun ini memiliki impact yang global, tapi ini memiliki keterbatasan apa-apa saja gitu. Nah, batasan ini sebenarnya merupakan suatu clue atau eh, bahan bagi researcher yang lain untuk menjawab gitu. Ya. Jadi misalnya rekan-rekan memberikan batasan ini yang bisa terjadi di tempat dan dengan atmosfer seperti ini. Nah, kemudian orang bisa lihat, oh saya atmosfer saya lebih beda dari ini, akibatnya saya perlu mengadvance, mengextend riset rekan-rekan ke daerah yang sehingga dia bisa melakukan di daerahnya. Nah, itu artinya kita memberikan peluang bagi orang lain untuk melakukan riset lanjutan. Dan ini juga yang akan membuat tulisan kita nanti akan disitasi oleh riset lanjutan itu gitu. Nah, ini kira-kira urutannya adalah, jadi kalau kita punya konstruksi seperti ini, jadi introduction, method, result, discussion ini adalah urutan eh, layout di makalah ilmiah secara umum ya, IMRAD ya, IMRD ya. Tapi urutan pengerjaannya adalah method, result, discussion, baru introduction ya. Dengan central point-nya adalah ini gitu. Jadi kalau rekan-rekan sudah bisa menentukan metode yang digunakan, sudah melakukan eksperimen atau simulasi mendapatkan hasil, itu sebenarnya inti daripada riset rekan-rekan sudah jadi gitu. Nah, tinggal memaknai hasilnya, udah selesai, baru rekan-rekan cari-cari lah literatur yang mendukung kenapa rekan-rekan melakukan itu gitu. Ya, ini bicaranya saya mungkin agak-agak vulgar ya, tapi pada kenyataannya kita bacanya urus seperti ini, prakteknya
dari sini terus ke atas gitu ya. Jadi ada perbedaan antara yang sebenarnya terjadi dengan apa yang kita baca. Nah, kemudian langkahnya ini agak sedikit ditambahkan dari ini adalah ada menyiapkan tabel dan gambar. Jadi tabel-tabel yang rekan-rekan punya, diagram, hasil karakterisasi, layout komponen, eh, konfigurasi substrat, posisi elektroda dan sebagainya itu disiapkan aja dulu. Terus kita mulai melihat method section, kita menuliskan result, kita menuliskan discussion and conclusion, kita tulis introduction. Ya. Nah, ini ada panduan, sudah saya sampaikan juga sebelumnya, seingat saya rujukannya yang sama. Itu tidak mutlak, tapi sebagian besar ini hasil studi statistik, bahwa judul sebaiknya kurang dari 12 kata, abstrak itu 250 sampai 300 kata, introduction 600 sampai 600 kata, 3 sampai 4 paragraf, metode itu 3 sampai 4 halaman, result 2 sampai 3 halaman, figur dan tabel kurang dari 5 combine, ya, dikombinasikan semua. Tapi ini bergantung juga dengan style jurnal. Ada style jurnal yang sukanya tabelnya, gambarnya padat, ada juga yang rada lebar gitu. Nanti kalau rekan-rekan perlu satu tabel yang sangat lebar sehingga makan satu halaman, itu biasanya nanti diskusi dengan editornya ya. Nah, kemudian diskusi 3 sampai 5 halaman, referensi kurang dari 40, tergantung jurnal style. Tapi kalau misalnya literatur review biasanya malah lebih dari ini gitu. Ya. Nah, kemudian tadi posisi-posisi elemennya ada gap in knowledge, hipotesis, apa yang dilakukan untuk menguji hipotesis, jawaban dari pertanyaan risetnya, arti daripada jawabannya, itu masing-masing bisa dilihat gap itu di introduction, hipotesis, introduction, dan methods, bagaimana apa yang sudah dilakukan itu dalam methods, jawaban daripada ini dalam results, arti daripada jawaban tersebut dalam conclusion. Nah, ini ada contoh uh, common reason for rejection or revision. Introduksinya too long, terlalu panjang ya. Terus metodenya like detail. Jadi rekan-rekan memberikan metode yang sangat singkat sehingga orang tuh baca nggak bisa ngikutin itu gitu, nggak bisa melakukan reproduksi ulang gitu. Terus misalnya jumble, saya nggak paham ini. Terus kemudian figur dan tabel tidak jelas dan tidak berguna. Jadi rekan-rekan pernah nggak baca artikel yang kurang bagus, bahkan figur sama tabelnya nggak dirujuk dalam teks gitu. Jadi nanti figur sama tabelnya kalau dihilangkan, ya teksnya tetap seperti itu gitu, tidak memberikan arti tambahan. Jadi kalau rekan-rekan punya datanya hanya sedikit, 3 atau 4 angka, letakkan di paragraf. Misalnya lebih dari 5 atau sampai 10 yang agak susah di paragraf, masukkan tabel. Tapi kalau angkanya sudah banyak dan nggak kelihatan, tidak terlihat polanya, bahkan polanya mungkin monoton naik atau monoton turun, itu buat grafik gitu. Jadi masing-masing itu bergantung daripada kompleksitasnya. Nah, tapi jangan sampai elemen-elemen visual tersebut tidak dirujuk dari teks gitu. Jadi mereka digunakan untuk memperjelas teks, di mana kalau mereka digunakan dalam teks saja itu akan makanya memakan tempat gitu dan agak susah diinterpretasikan. Nah, kemudian diskusinya terlalu panjang, ya. Terus kemudian tadi eh, terminologinya belum konsisten. Jadi kita misalnya penulisnya ada beberapa, misalnya ada rekan-rekan mahasiswa di Nano, tapi pembimbing satunya dari fakultas A, pembimbing duanya dari fakultas B misalnya. Terminologinya agak kecampur gitu. Nah, pada saat nulis, rekan-rekan lupa menselaraskan. Nah, begitu dibaca, reviewer bingung nih yang dimaksud dengan produk ini produk yang mana gitu. Misalnya kayak tadi saya contohkan, produk softwarenya atau produk reaksi kimianya. Nah, itu juga akan jadi membuat membingungkan gitu. Kalau reviewnya baik, disuruh memperjelas, tapi kalau reviewnya males, reject aja gitu. Terus manuskripnya too long atau wordy, katanya berbunga-bunga, floweries dan sebagainya. Terus lack of flow, jadi pada saat kita baca, yang diinginkan orang sebenarnya flow-nya mengalir satu alur gitu ya. Rekan-rekan pernah baca novel kan ya, ada pergantian sudut pandang. Nah, itu kadang-kadang menarik, kadang-kadang enggak. Terus kemudian ada sub cerita ya. Mungkin rekan-rekan pernah baca 1001 Malam ya. Nah, itu sub cerita yang mengerikan. Saat saya sedang cerita, dalam cerita saya menceritakan orang A. Nah, si orang A ini menceritakan dalam ceritanya orang B dan seterusnya. Nah, itu di
ini jangan sampai terjadi di apa di artikel ilmiah ya. Itu akan membuat orang malas gitu. Jadi nggak jelas flow-nya bolak-balik, ganti sudut pandang dan sebagainya. Kemudian walaupun disebut paper ilmiah, tetap diharapkan ada cerita gitu. Sebenarnya mau menceritakan apa sih yang mengalir gitu. Jadi ini yang kadang-kadang sulit, tapi ini sebenarnya tugas pembimbing ini ya. Ceritanya apa sih gitu. Nah, akibatnya ini nanti akan menentukan sebenarnya cara menyampaikannya seperti apa. Nah, ini ada contoh untuk judul, karena kebetulan di sini ini referensinya dari si Queen sama Russ ini. Judul yang bagus adalah snappy, simple, short, concise, specific ya. Jadi artinya jangan sampai rekan-rekan copy paste judul rekan-rekan, copy dan paste ke Google, tiba-tiba judulnya mirip muncul, itu ya udah pasti itu nggak bagus itu. Ya. Terus kemudian mudah dipahami. Jadi bisa menjelaskan mana yang adjektif, mana yang keterangan, mana yang utamanya, mana yang anak kalimatnya, itu cukup jelas gitu. Walaupun tidak disarankan anak kalimat, tapi biasanya kita menggunakan adjektif yang cukup banyak ya, sehingga eh, ada kalanya kita bingung sebenarnya yang utamanya itu yang mana. Nah, itu sebaiknya jelas gitu. Nah, sebaiknya seperti suatu headline ya. Ya. Ini ada yang mengatakan sebaiknya apa, begitu orang baca sekilas tuh jadi pengen baca gitu, kayak clickbait ya, tapi jangan terlalu bombastis juga ya. Jadi reader grabber, kemudian non deklaratif, do not give conclusion. Jadi judulnya jangan A dengan B bisa bereaksi gitu. Nah, orang nggak perlu baca papernya kan, karena dari judulnya sudah ada gitu. Jadi jangan memberikan conclusion. Terus kemudian mulai dengan keyword, kemudian beberapa paper eh, apa eh, merupakan suatu pertanyaan. Ini juga membuat orang jadi ingin membacanya. Kemudian jangan menggunakan singkatan yang nggak umum. Jadi kalau rekan-rekan misalnya bahas karbon nanotube ya, CNT udah umum ya. Tapi kalau misalnya rekan-rekan menggunakan singkatan yang simulasi CNT menggunakan DFT tambah ML menggunakan CNN dengan menggunakan DL yang ditambahkan dengan SVM, nah, itu bacanya apa gitu. Jadi artinya untuk suatu bidang keilmuan sudah ada singkat-singkatan tertentu. Nah, kalau bisa di daerah itu singkatan itu tidak lazim, rekan-rekan harus jabarkan gitu. Ya kira-kira gitu. Baik, berikutnya journalist selection. Nah, ini nanti rekan-rekan bisa propose ke pembimbing rekan-rekan, nanti biar pembimbing rekan-rekan yang menentukan. Jadi yang pertama adalah scope ya. Scope jurnalnya, kemudian rekan-rekan ingin hasil rekan-rekan itu didiseminasikan ke audiens yang seperti apa gitu. Ini akan membuat tulisan rekan-rekan itu jadi akan dibaca dan mungkin akan disitasi. Jadi kalau rekan-rekan salah, walaupun diterima, tapi salah menarikkan audiens, dan audiensnya itu tidak kurang menarik bagi mereka, mereka nggak akan baca dan nggak akan citasi gitu ya. Terus kemudian berikutnya keunikan daripada artikel yang dihasilkan, kemudian impact-nya di sini, kemudian papernya mengenai clinical practice, jadi impact-nya apa dalam bidang rekan-rekan. Berikutnya impact factor dari jurnal ya. Eh, ini diskusikan dengan pembimbing apakah harus ikut ini atau cukup asal bisa publish saja. Kemudian indeks dari jurnalnya ya, kuartilnya. Nah, ini harus diperhatikan karena masa studi rekan-rekan, waktu yang diperlukan untuk review kembali, kemudian revise dan sebagainya, itu ada beberapa jurnal yang strict bilang dalam waktu 2 minggu akan ada respon apakah dilanjutkan atau ditolak. Nah, itu lebih menyenangkan daripada digantung nggak jelas gitu. Nah, ini biasanya ada di bagian penjelasannya. Kemudian pilihlah sebenarnya yang review guidelines-nya jelas ya. Kemudian terakhir mungkin biaya. Jadi berapa biaya yang diperlukan. Ada beberapa riset yang memerlukan eh, open access karena memang disiarkan dari risetnya. Nah, itu berarti perlu itu yang tinggi, atau kita cari open access yang tidak terlalu mahal misalnya. Nah, di sini ada urutan kepentingan pentingnya kalau misalnya rekan-rekan perlu satu yang cepat karena deadline-nya harus cepat, atau misalnya rekan-rekan dari risetnya mengisyaratkan open access, nah urutan daripada prioritasnya akan beda.
Jadi time to publication, frequency of publication. Nah, kenapa frequency of publication terkait dengan time of publication? Kalau suatu jurnal itu sering menerbitkan isunya, misal per bulan, berarti peluang rekan-rekan untuk lebih cepat lebih besar. Tapi kalau rekan-rekan masuk ke suatu jurnal yang hanya ada 2 nomor per tahun dan satu volume, satu nomornya hanya 20 paper, berarti kan setahun hanya ada 80 paper kan? Jadi kalau rekan-rekan sampai ke sana, kalau bukan yang high quality, ya mungkin rekan-rekan akan nunggu kalaupun diterima daftar berikutnya gitu. Kecuali dia memberikan isu tambahan gitu. Nah, jadi ini akan menentukan ya. Kemudian berikutnya open access, similar paper. Jadi di sini adalah apakah rekan-rekan eh, tepat menentukan jurnalnya, artinya topik tersebut memang dibahas di ruang lingkup jurnal tersebut gitu. Ya. Kemudian tadi audience, impact factor, cost. Tapi kalau rekan-rekan perlu open access, biasanya urutan pertamanya open access, kemudian impact factor, audiensnya, similar paper, dan seterusnya. Nah, ini adalah pendapat pribadi dari Leverick ini ya. Jadi bisa aja rekan-rekan begitu cari eh, tulisan yang lain, dia memiliki pengetahuan yang berbeda atau pengalaman yang berbeda. Jadi ini nggak mutlak, ini sangat subjektif gitu. Nah, kemudian apabila rekan-rekan ingin pindah ke open access itu ada berbagai skema ya. Jadi di sini ada jurnal yang open access, yang ke atas ini artinya semua artikelnya bebas ya, bisa dibaca oleh semua orang. Kalau di bawah ini artikelnya harus langganan. Nah, kita ITB melanggan beberapa jurnal. Jadi kalau rekan-rekan login di kampus dengan menggunakan SSO ITB itu sebagian besar jurnal Elsevier bisa kita akses, itu subscription journals. Jadi kalau rekan-rekan lihat di sana nanti kalau yang gambar seperti papernya itu warna hijau itu artinya open access. Rekan-rekan walaupun tidak di ITB, rekan-rekan masih bisa akses itu. Nah, kemudian kalau sumber tegaknya adalah akses pada jurnal apakah bebas atau harus berbayar institusinya. Yang kiri kanan adalah pada saat kita, jadi yang tegak ini adalah untuk pembaca, yang mendasar ini adalah untuk penulisnya gitu. Ya. Kalau yang ke kanan ini artinya penulisnya nggak bayar. Ya. Jadi APC ini, Article Processing Charge-nya ini nggak ada, berarti rekan-rekan bisa submit tanpa perlu bayar. Kalau yang ke sana ini ada APC, Article Processing Charge, berarti rekan-rekan harus bayar. Nah, ini masih masing-masing akan itu kan yang berbeda. Jadi kalau rekan-rekan katakan, Pak, saya nggak ada dana riset dari pembimbing, tapi saya harus submit ke jurnal yang open access, ya bisa ke yang bawah ini kan. Tapi kalau ini, kalau rekan-rekan perlu papernya, ya harus cari jurnal yang dilanggan oleh ITB gitu. ITB langgan hampir berapa ratus jurnal, artinya harusnya ada gitu. Ya. Umumnya yang nggak ada APC ini, proses reviewnya agak lama ya. Jadi artinya ya ada trade-off-nya. Kalau yang ini umumnya cepat gitu. Ya. Karena mungkin mereka memang ada skema bisnisnya gitu. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat. Jadi pada saat rekan-rekan eh, ingin karyanya banyak dibaca orang, berarti perlunya open access, tapi nggak punya biaya, berarti masuk ke sini. Rekan-rekan ingin open access nggak punya biaya, tapi ingin audiensnya yang hanya kalangan akademisi di mana universitasnya langganan ya, berarti yang ini dan seterusnya gitu. Atau dananya cukup ada besar, ingin supaya ingin cepat, punya biaya besar, terus kemudian ingin dibaca oleh orang, berarti pakai yang ini gitu. Jadi masing-masing punya ini sendiri-sendiri. Nah, ini bisa berubah ya, sehingga saya dulu ada skema yang selain daripada ini. Nah, berikutnya adalah eh, kehati-hatian rekan-rekan dalam memilih jurnal ya. Jadi ini mengenai jurnal predator. Jadi rekan-rekan harus melihat eh, website publishernya terlebih dahulu, kemudian eh, verifikasi apakah dia bagian dari DOAJ, KOP, OASPA, STM, dan sebagainya. Jadi nggak ada jaminan kalau suatu jurnal itu masuk Scopus berarti dia clear ya dari predatory. Soalnya ada beberapa jurnal itu yang predatory tapi masuk Scopus ya. Terus kemudian periksa kontak informasinya, kemudian lihat editorial board dari membernya. Ini kalau jurnal predatory, nama-namanya di copy itu nggak ada. Begitu di search di Google tuh namanya nggak ada gitu. Bisa ada seperti itu. Fotonya ada tapi orangnya nggak ada. Kemudian lihat peer review. Nah, beberapa jurnal predatory itu tidak jelas proses reviewnya. Jadi asal kita sudah bayar itu pasti diterima. Nah, kemudian lihat eh,
makalah-makalah yang sudah terbit sebelumnya. Kalau misalnya sering terjadi salah cetak, sering terjadi apa nggak diformat dengan baik dan sebagainya itu sebenarnya mereka nggak periksa gitu. Yang penting rekan-rekan bayar masuk, diterima masuk Scopus, udah bagi mereka udah cukup itu. Jadi harus hati-hati. Ini adalah beberapa ciri ya daripada predatory jurnal menurut Aital dan Aital ini. Contohnya ada kalau submission charge-nya non predatory biasanya free, predatory itu paid dan sebagainya. Jadi karena kan bisa lihat. Jadi di sini bisa time delay itu non predatory itu minimum, kalau predatory itu long waiting. Tapi ini kadang-kadang nggak cocok juga ya. Ini apa pengalaman saya nggak semuanya tepat gitu, tapi karena ini adalah data daripada paper ini, jadi saya tampilkan aja gitu. Saya lebih prefer yang disampaikan oleh Sresa ini ya. Jadi kalau mainstream jurnal biasanya high tapi dengan jurnal yang bagus, Predator itu low. Di sini ada acceptance publication, ini biasanya cukup lama. Ini langsung publish gitu, nah ini biasanya saking cepatnya. Terus peer review nih strict, ini nggak jelas atau kadang-kadang ada peer review dan sebagainya, kan bisa baca ya. Ini seperti apa? Tapi balik lagi, ini adalah hasil statistik daripada peneliti ini kepada skop jurnal yang ditelitinya gitu. Jadi bisa saja itu enggak. Jadi mereka kan dapat suatu makalah, lihat waktu submitted-nya, revise, kemudian publish, benar mereka tabelkan gitu. Akhirnya mereka bisa bilang seperti ini. Ya. Jadi artinya belum tentu eh, bisa membedakan hitam dengan putih ya. Tapi paling nggak ini adalah statistik yang dihasilkan oleh dua peneliti ini, dua kelompok peneliti ini gitu. Oke, demikian untuk hari ini. Jadi kita sudah eh, apa mendengarkan mengenai penulisan ilmiah dan struktur daripada artikel ilmiah, kemudian beberapa framework untuk menulis jurnal, kemudian bagaimana langkah dan tips untuk mendapatkan topik, kemudian juga elemen dan anatomi dari suatu jurnal artikel dengan yang dilengkapi dengan beberapa pertanyaan untuk memeriksanya, kemudian terakhirnya bagaimana kita bisa memilih jurnal yang tepat untuk kita publikasi. Oke, untuk hari ini itu saja. Terima kasih. Silakan bila ada pertanyaan. Kalau sebelumnya kita ini dulu ya. Saya belum brand screen. Bentar. Ya, saya kok brand screen yang ini bentar. Fungsi depan ya.
Oke. Saya tadi bingung stop share-nya ternyata jendelanya di close aja, ya. Baru tahu. Udah kelamaan nggak Zoom ya. Oke, baik, ada pertanyaan, ada komentar. Minggu depan bisa ujian semua ya. Jadi offline, bahannya itu tadi ya. Saya kasih pertanyaannya terkait dengan tadi ya. Ini sudah pada di Bandung atau belum? Atar udah di Bandung? Di Bandung ya Pak. Oke. Ini udah di Bandung? Nggak kedengeran? Udah, Oh, oke. Nah, dia udah di Bandung. sudah. Oke. Rizky sudah di Bandung ya, Rizky? Udah Pak. Angga juga sudah. Sudah Pak, sudah di Bandung. Oke, sip. Berarti minggu depan aman ya. Nanti waktunya 2 jam. Kalau perlu saya berikan dulu ya, soalnya supaya rekan-rekan bisa mempersiapkan gitu ya. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima Pak, kasih. Ada Pak pertanyaan? izin bertanya. Ya, Untuk soalnya itu tulis gitu Pak, tulis esai gitu Pak. Soal UTS ini. ada dua bagian nanti, ada yang esai sama ada yang multiple choice gitu ya. Oh iya, Eh, ya terima kasih Pak. eh, eh, Kalian selama ini di kuliah lain ada yang udah ujian pakai Edunex nggak? Eh, belum ada sih Pak, Itu yang masih tugas-tugas biasa aja. nggak, itu saya agak khawatir sebenarnya, aman nggak ya? Kayak itu sih. Nanti saya cobalah, kalau nggak ini saya kasih backup deh. Saya sebenarnya pengen pakai Edunex biar kelihatan kita pakai platform itu. Tapi kalau misalnya perlu backup, nanti saya buat backupnya dulu ya. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan. Siang. Pak, Ya, mau tanya Pak, ya. Silakan, Rizky. buat tugas yang sebelumnya itu kan Ah, harus upload di medium yang C2 itu ya Pak? oh iya, itu belum ada Di- approval ya? Iya Pak, Oke, nanti saya kontak deh itu ya, editornya ya. Harusnya dia approve sih. Nanti baik Pak. nanti kalau sudah dijawab di itunya, nanti langsung submit aja ya. Jadi kalian sudah tinggal nunggu itu dia kan ya? Tinggal nunggu acceptance dia ya. Oke, ada lagi? Baik Pak, makasih Pak. Yuk, sama-sama. Baik, kalau tidak ada kita bisa tutup ya untuk hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak. Ya, terima Oke, kasih Pak. saya tutup ya.